Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang decluttering, tips praktis hidup minimalis. Gagasan hidup dengan gaya simpel sedang naik daun di tengah masyarakat. Namun begitu, decluttering atau mengurangi barang yang tidak diperlukan lagi seringkali masih sulit dilakukan. Apalagi dengan gagasan, siapa tahu nanti barang ini diperlukan lagi. Padahal aktivitas decluttering barang di rumah akan membawa manfaat yang sangat banyak. Bukan hanya berpengaruh pada ruang rumah, namun juga kualitas hidup kamu. Apa saja keuntungan decluttering? Ada banyak keuntungan dari memiliki sedikit barang. Awalnya memang terasa sulit dilakukan. Namun ketika sudah dilakukan, ada banyak dampak positif yang terasa nyata. Seperti yang pertama, lebih sedikit yang dibersihkan. Membersihkan rumah mungkin salah satu aktivitas yang paling melelahkan, apalagi ditambah membersihkan barang yang sudah tidak terpakai. Tentunya hal ini akan membuat aktivitas membersihkan rumah semakin melelahkan. Kedua, lebih mudah mengorganisir. Kamu akan lebih mudah menemukan barang. Tidak akan ada lagi masalah barang hilang di dalam rumah. Tidak hanya itu, kamu juga dapat benar-benar menikmati ruang di dalam rumah tanpa harus memindahkan barang-barang yang mungkin menghalangi ruang. Ketiga, mengurangi stres. Melihat keadaan rumah yang berantakan tentunya akan membuat kita merasa tidak nyaman. Bukankah lebih baik melihat rumah yang rapi dan kita nyaman di dalamnya? Keempat, mengurangi pengeluaran. Decluttering memacu kita untuk berpikir dua kali ketika ingin membeli sesuatu. Apakah barang ini diperlukan? Pertanyaan tersebut tentunya akan membuat kamu lebih berhemat dan menyimpan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Kelima, lebih banyak energi untuk hal yang kamu sukai. Dengan rumah yang bersih, pengeluaran yang lebih sedikit, hati yang lebih damai tentunya akan membuat kamu lebih berfokus pada hal yang kamu sukai. Pada akhirnya, kamu akan merasa lebih bahagia. Jadi sekarang kita sudah paham manfaat dari decluttering. Lalu bagaimana cara memulainya? Berikut ini tips praktis decluttering yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, mengurangi satu barang setiap harinya. Mulailah mengurangi satu barang per hari. Dalam 1 tahun, kamu akan mengurangi 365 barang dari rumah kamu. Kamu juga dapat menambah kuantitas dengan mengurangi 2-3 barang per hari secara perlahan. Kedua, donasi pakaian yang tidak terpakai. Cobalah untuk menggantung pakaian kamu pada gantungan dan pisahkan pakaian setelah kamu pakai. Setelah beberapa minggu, coba perhatikan pakaian yang masih tersisa pada gantungan yang belum terpakai. Pakaian tersebut dapat kamu donasikan pada yang lebih membutuhkan. Ketiga, membuat checklist decluttering. Decluttering dapat menjadi lebih mudah ketika kamu memiliki gambaran barang-barang apa saja yang sebaiknya tidak perlu disimpan. Barang-barang berikut bisa jadi pertimbangan, seperti majalah atau koran, DVD, baterai bekas, mainan, peralatan masak, plastik bekas, alat make up, dan masih banyak lagi. Keempat, mengambil gambar sebelum dan sesudah. Pada salah satu bagian dalam rumah kamu, misalnya dapur, ambil gambar sebelum dan sesudah kamu decluttering barang pada dapur. Ketika kamu melihat perbandingan ruang dapur yang lebih rapi, tentunya akan membuat kamu lebih semangat decluttering bagian rumah yang lain. Kelima, gunakan metode 4 kotak. Siapkan 4 kotak untuk sampah, donasi, simpan, atau pindahkan. Mulai dari satu ruang di rumah kamu dan masukkan barang-barang pada 4 kotak tersebut. Jangan lewatkan satu barang pun. Meski kelihatannya sepele, metode ini mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu, namun hal ini akan membantu kamu menyadari barang apa saja yang benar-benar ingin kamu simpan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu. Sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap
pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.